Chapter 8. Pinggang tipis yang indah. Setengah jam setelah dia menerobos, hasil dari quenching body record terlihat jelas. Meskipun pengetahuannya berkontribusi jika bukan untuk teknik itu, dia percaya bahwa dia membutuhkan 3 atau 4 bulan. Dengan ini dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan kotoran di tubuhnya. Dari dalam mulutnya keluar asap hitam pekat, kotor karena jatuh ke tanah. Setelah mengeluarkan asap ini, keenam indranya menjadi lebih akut dan tajam. Apakah ini kenajisan tubuhnya? Yangke bergetar di tempat. Dengan latihan kultivasi, kamu akan mengurangi dan mengeringkan tubuh dari kotoran setiap hari. Yangke sebelumnya pernah mengalami ini, tetapi tidak pernah pada tingkat ini. Banyak ide dan kegembiraan berlama-lama di benaknya. Meskipun ia telah berhasil memasuki lapisan keempat, ia tidak membuat kemajuan nyata dalam teknik tinju catatan tubuh marah. Latihan hariannya hanya bisa menghasilkan 1% dari total hasil dari 101 pukulan. Pria yang tergesa-gesa tidak makan tahu panas. Dengan hati yang tergesa-gesa, kamu tidak akan bisa merasakan pantat panas. Berpikir sebentar, Yangke merencanakan sedikit masa depannya. Meskipun ia tidak menyeluruh, dia tidak bisa lagi seperti apa adanya mengambil setiap langkah saat itu datang. Karena setelah beberapa saat, kamu tidak bisa membantu tetapi menjadi tidak sabar. Kemudian setelah makan sesuatu, dia terus menyapu daerah itu. Meskipun dia penyapu, dia tidak berarti bahwa dia perlu menyapu seluruh sekolah. Dia hanya bertanggung jawab atas 1/10 sekolah. Meskipun itu rumit, itu hanya akan memakan waktu 1 jam. Di dalam pepohonan, Xia Ningchan sudah mulai memantau para murid dan secara tidak sengaja melihat Yangke menyapu. Tidak memiliki emosi pasti aneh. Hari ini ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Tetapi dia yakin selama lebih dari setengah jam dia tidak dapat meninggalkan tempatnya itu. Menyapunya sampai mengkilap dan bersih itu sangat licin. Bahkan jika nyamuk melanjutkan, itu akan memiliki pergelangan kaki yang terkilir. Orang ini, Xiang Ningchan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Pada saat itu Yangke sedang memikirkan hal-hal lain. Kemarin dia mendapatkan peluang besar. Jadi tentu saja dia mempertimbangkan masa depannya. Tetapi tidak ada opsi nyata ditemukan. Dia hanya bisa terus berlatih saat matahari terbit setiap hari. Sementara dia merenung, langkah kaki cepat mendekat dengan cepat dari belakang. Dia dengan cepat pergi untuk menghindar, tetapi menyadari bahwa pihak lain sedang membuat persiapan untuk menghindarinya juga. Jadi mereka saling menabrak. Meskipun dia tidak mengalami cedera besar, ketika dia menabrak orang itu, rasanya seolah-olah dia menabrak dinding baja. Sambil menangis, dia jatuh ke tanah dan tempat dia bertemu terasa mati rasa. Yangke dengan cepat pulih dan bertanya dengan meminta maaf. Murid ini, apakah kamu baik-baik saja? Pria muda itu jengkel, dan ketika dia mendongak untuk melihat bahwa itu adalah Yangke, kemarahan meledak-ledak itu memegang amarah. Untuk orang seperti itu tidak ada artinya. Dan itu juga kesalahannya sendiri. Membalas segera sambil melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sambil mengatakan ini dan bangun, dia kemudian dengan penuh semangat melarikan diri.
Yang bertanya, "Rekan murid, di manakah kamu akan berburu?" Laki muda itu berteriak, "Aula kontribusi, di mana lagi?" Mendengar kata-katanya, Yang Kai menyadari bahwa hari ini sudah merupakan hari ke-8 dalam sebulan. Itu adalah hari di mana gerbang utama membagikan poin kontribusi bulan lalu. Jadi setiap bulan Departemen Logistik akan penuh sesak dengan murid-murid yang berkumpul untuk mengumpulkan poin mereka. Dengan poin-poin ini mereka dapat menukarnya dengan berbagai pil budidaya, harta, dan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi hari ini membuat semua murid bersemangat. Beberapa gembira, sementara yang lain kecewa. Yang Kai adalah yang terakhir. Tentu saja dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setiap bulan jumlah poin yang diterimanya cukup sedikit. Penyapu bisa mendapatkan 10 poin, tetapi pada bulan lalu dia ditantang 6 kali. Dan setiap kali dia kalah. Dengan pengurangan setelah setiap kehilangan, ia hanya tersisa dengan 4 poin. Ini benar-benar membuat orang menangis. Untungnya dia hanya murid percobaan. Statusnya adalah yang terendah. Jadi jika dia kalah, dia hanya kehilangan 1 poin. Murid normal kehilangan 2. Memikirkan ini Yang Kai berterima kasih. Tetapi nyamuk kecil pun memiliki daging. Dan dengan tabungannya suatu hari dia akan mendapatkan cukup uang untuk menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Ada cukup penundaan hari ini, pikirannya sambil terus menyapu. Ketika dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan itu, saatnya pergi ke aula untuk mengumpulkan poinnya. Setelah hiruk pikuk pagi hari, aula sekarang sepi dan sunyi. Syukurlah dia tidak datang di pagi hari, atau menunggu itu akan terlalu merepotkan. Sambil berjalan ke aula, kamu bisa dengan jelas melihat seseorang lelaki tua tertidur. Orang tua itu adalah bendahara sekolah. Usianya sekitar 50 dengan rambut putih tipis dan wajah ramah. Melihatnya dia tampak tidak berbahaya bagi hewan dan manusia. Tetapi Yang Kai tahu dia adalah rubah yang sangat licik. Pernah ada seorang murid elit yang berani bertindak sombong di sini dan kemudian didorong keluar dari aula beberapa ratus kaki. Hidupnya hampir diambil. Yang Kai hadir, jadi dia tahu ini dan juga tahu bahwa orang tuanya memiliki kekuatan yang tak terduga. Melangkah ke pemandangan lelaki tua itu, Yang Kai hanya bisa dengan jelas melihat lelaki itu mendengkur. Tidak tahu murid menara langit perempuan mana yang ia impikan lagi. Sambil memegang sapu, dia dengan lembut mendorong pria tua itu sambil dengan lembut memanggilnya, "Bendahara Meng." Nama keluarga orang itu adalah Meng. Nama depan Yang Kai tidak tahu, sehingga dia tidak bisa memanggilnya begitu. Mengetuk konter beberapa kali, lelaki tua itu akhirnya terbangun. Dia grogi membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai. Kerutan wajahnya seolah-olah dia melihat. Ada apa dengan wajah itu? Yang Kai marah dengan marah. Memutar matanya, "Mengapa kamu tidak datang di pagi hari?" Dengan percaya diri dia menjawab, "Ada terlalu banyak orang di pagi hari. Dan saat ini damai. Mengganggu istirahat orang tua ini. Apakah kamu tahu apa artinya menghormati orang tua?" Menjondongkan tubuh, Yang Kai berbisik, "Wanita muda mana yang kamu impikan?" Tiba-tiba penuh energi bendahara Meng menjawab Yang Kai dengan penuh penghinaan dan dengan keras menyatakan, "Kata-kata kamu barusan mencoreng reputasi orang tua ini. Terlalu keterlaluan. Sosok tubuh yang bagus, hebat." Bendahara Meng secara tidak
dar bocor, kaki yang lentur kulit putih, dan pinggang kurus yang indah. Segera dia mengakukan kepalanya, langsung menganggap Yangke sebagai teman. Dia, Yangke mencibir. Bendahara Meng tergagap dan memerah setelah keledai monyet. Penuh rasa malu, dia hanya ingin menggali lubang dan merangkak ke dalam untuk bersembunyi. The end.